Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, aku ingin berbicara khusus buat kamu yang sedang berjuang diam-diam, yang sedang menata hati agar tetap lurus di jalan Allah, yang sedang mencoba untuk bertahan dalam jalan kebaikan. Meski dunia berkali-kali menarikmu kembali ke arah yang lama, aku tahu jalan ini tidak mudah. Aku tahu kadang ada hari-hari yang membuatmu ingin menyerah. Ada malam-malam di mana kau menangis dalam sunyi karena merasa jauh dari Allah, merasa tak layak lagi kembali. Tapi ketahuilah, saudaraku, Allah tidak pernah menutup pintunya. Tak peduli seberapa sering kamu tergelincir, tak peduli seberapa besar dosa yang pernah kamu lakukan, asalkan kau mau kembali dan berusaha, Allah akan selalu menyambutmu. Jalan menuju istiqomah itu berat, tapi mulia. Istiqomah itu bukan perkara 1-2 hari. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh luka, godaan, dan air mata. Kamu akan diuji dengan kesendirian, dengan lingkungan yang belum mendukung, dengan godaan dunia yang begitu menggoda. Mungkin kamu akan ditertawakan, dianggap aneh, bahkan ditinggalkan. Tapi ketahuilah, setiap langkah yang kamu ambil menuju Allah akan Allah balas dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Istiqomah adalah bukti cinta sejati seorang hamba kepada Robnya. Ingatlah, orang yang istiqomah tidak selalu sempurna, tapi ia terus meluruskan niat dan langkahnya. Ia bisa jatuh, tapi ia bangkit. Ia bisa lemah, tapi tidak menyerah. Ketika iman naik turun, tetaplah bertahan. Iman itu naik dan turun. Kadang semangatmu membara, ibadah terasa manis, hati terasa dekat dengan Allah. Tapi ada kalanya, sholat terasa berat, hati terasa hampa, dan dunia seperti menarik kuat. Itulah fitrah manusia. Namun bedanya, orang yang ingin istiqomah, ia tetap memaksa dirinya untuk bertahan. Ia tetap sujud, meski dengan air mata. Ia tetap membaca Al-Quran, walau 1 ayat. Ia tetap mengucap istighfar, meski merasa kotor. Ingatlah, yang paling Allah sukai adalah amalan yang kecil, tapi konsisten. Jangan remehkan langkah kecilmu. Jangan anggap sia-sia sholatmu yang kau paksakan, karena justru disitulah bukti keteguhan imanmu. Godaan dunia itu nyata, tapi Allah lebih dekat. Dunia akan terus menggodamu lewat hiburan, pergaulan, media sosial, bisikan syaitan, dan bahkan lewat pikiranmu sendiri. Tapi ketahuilah, kebahagiaan sejati tidak pernah berasal dari dunia. Ia datang saat hati merasa cukup karena Allah. Ia hadir saat sujud di keheningan malam. Ia tumbuh ketika hati merasa damai karena dekat dengan Robnya. Jika kamu merasa lelah dalam perjuangan ini, beristirahatlah dalam doa. Curahkan semuanya pada Allah. Tangislah di hadapannya, karena hanya Dia yang benar-benar tahu isi hatimu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kadang, kita merasa kecil melihat orang lain, ibadahnya luar biasa. Sholat malamnya rutin, tilawahnya lancar, hafalan Qurannya banyak, pakaiannya syar'i, ucapannya lembut. Sementara kita masih tertatih, sholat 5 waktu saja, kadang terlambat. Membaca Al-Quran masih terbata-bata. Dosa masa lalu masih menghantui, dan iman kadang naik turun seperti gelombang. Lalu muncul perasaan rendah diri. Aku nggak sebaik mereka. Aku nggak pantas disebut pejuang istiqomah. Aku jauh, terlalu kotor untuk dekat dengan Allah. Tapi tunggu dulu. Jangan pernah bandingkan halaman pertama perjuanganmu dengan bab terakhir hidup orang lain. Kita tidak tahu seperti apa perjalanan mereka, dan mereka tidak tahu seperti apa luka dan prosesmu. Bisa jadi langkah tertitit hatimu hari ini lebih berat di mata Allah dibanding langkah besar orang lain yang sudah terbiasa. Karena kamu berjuang dari titik nol, karena kamu melawan nafsu, lingkungan, bahkan luka-luka masa lalu. Ketahuilah, Allah tidak menilai berdasarkan siapa yang lebih cepat, sampai Allah menilai siapa yang tidak berhenti melangkah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Lihat, bahkan berjalan saja, bukan berlari. Artinya, selama kamu bergerak menuju kebaikan, meski lambat, kamu sedang dimudahkan ke arah surga. Jangan iri dengan keberhasilan orang lain, tapi irilah dengan ketekunan mereka dalam taat. Dan jika kamu iri, jadikan itu sebagai
penyemangat, bukan sebagai alasan untuk putus asa. Karena bisa jadi kebaikanmu belum terlihat, tapi di sisi Allah sedang ditulis dengan tinta emas. Kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dirimu di mata Allah. Dan Allah tidak melihat wajahmu, hartamu, followersmu, status sosialmu, tapi Allah melihat hatimu dan amalanmu. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan tidak pula harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi, tenanglah, teruslah memperbaiki dirimu, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah yang Maha mengetahui segala isi hatimu. Dan kalau kamu merasa orang lain lebih duluan menuju Allah, jangan sedih, karena yang penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang tetap istiqomah hingga akhir. Ingat, surga itu luas. Luasnya seperti langit dan bumi. Cukuplah kamu terus melangkah dengan jujur dan sabar. Dan percayalah, setiap langkahmu dicatat. Setiap tetes air matamu dihargai. Setiap niat baikmu dibalas berlipat. Jangan bandingkan dirimu dengan manusia. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Sudahkah hari ini lebih dekat dengan Allah dibanding kemarin? Jika iya, itu kemenangan. Jika belum, hari ini masih ada waktu untuk kembali. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Berdoalah agar Allah menjaga hatimu. Berdoalah agar Allah meluruskan niatmu. Dan berdoalah agar Allah tidak memalingkan hatimu setelah hidayah datang. Ya muqallibal qulub, sabit kalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau Nabi Muhammad saja berdoa seperti itu, maka kita lebih layak lagi untuk terus berdoa. Kadang kamu bertanya, kenapa jalan ini berat? Kenapa istiqomah itu menyakitkan? Jawabannya sederhana, karena surga itu indah dan tidak murah. Surga itu mahal, dan Allah hanya memberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal belum datang ujian seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian? Al-Baqarah ayat 214. Maka, jika hari ini kamu sedang berjuang, berbahagialah, karena itu tandanya Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih tinggi. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Saudaraku, jangan takut gagal, jangan takut jatuh. Yang penting, jangan berhenti, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan dizikir. Meski hatimu belum sepenuhnya hadir, tetap lakukan, karena amalan itu yang akan menjaga hatimu. Jika kamu belum merasa baik, teruslah berada di lingkungan yang baik. Jika kamu merasa berat melangkah, teruslah memohon agar Allah yang menggerakkanmu. Karena istiqomah itu bukan soal kekuatan diri, tapi soal seberapa besar kita menggantungkan diri kepada Allah. Semoga Allah menjagamu, menguatkan langkahmu, dan meneguhkan hatimu dalam kebaikan. Semoga kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang istiqomah di surga tertinggi. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.